tahun ini kita akan pakai Microsoft Teams ya. Dan nanti Ibu Ruth juga akan menjelaskan mengenai jadwal anak-anak selama 1 minggu ke depan atau selama 1 semester ke depan itu apa saja sih Bu jadwalnya? Oke, tanpa mengurangi waktu, Ibu Frida akan meminta kepada Ibu Ruth untuk bantu menjelaskan mengenai jadwal anak kelas 5 dan 6. Silakan Bu Ruth. Oke, selamat siang Bapak Ibu dan anak-anak. Suara Ibu Ruth bisa didengar ya? Bisa Bu. Oke, jadi Ibu Ruth akan menjelaskan tentang teknis pembelajaran kita selama BDR, gitu ya, belajar dari rumah. Nah, next Pak Alvin. Jadi kurikulum yang kita akan gunakan untuk pembelajaran BDR masih sama dengan tahun lalu. Kita masih menggunakan kurikulum 2013 dan anak-anak pasti sudah dapat buku tematiknya ya. Jadi nanti bisa mulai dibaca-baca begitu. Lalu masih kita menggunakan SLH Curriculum Framework di dalam pembelajaran kita seperti itu. Next, Palvin. Oke, pembelajaran dalam kenormalan baru. Jadi karena memang kondisinya pandemi ya, jadi anak-anak masih belajar dari rumah untuk keamanan dan keselamatan kita semua. Nah, nanti teknis untuk pembelajaran BDR atau belajar dari rumah akan dilakukan dengan 2 cara, yaitu cara asinkronus, yaitu belajar mandiri bersama dengan orang tua ya, di mana nanti anak-anak akan menggunakan media belajar, baik itu PowerPoint, video, modul, artikel, dan lain sebagainya. Ya, jadi kalau anak-anak kemarin ingat waktu kita menggunakan Google Classroom, anak-anak bisa lihat ya di dalam tugas siswa, Bapak Ibu gurunya posting tugas, lalu nanti anak-anak diminta untuk baca instruksi, lalu anak-anak mengupload tugas. Nah, itu pembelajaran asinkronus. Ya, jadi nanti Bapak Ibu prosedur asinkronusnya sama dengan ketika kita menggunakan Google Classroom. Seperti itu. Hanya nanti ada perbedaan di dalam tampilannya karena kita menggunakan platform yang berbeda, seperti itu ya. Lalu yang kedua, ini adalah pembelajaran sinkronus. Kalau tahun lalu kita menggunakan Zoom, ya. Jadi anak-anak bisa ketemu dengan Bapak Ibu gurunya ketika mengajar, begitu. Nah, untuk BDR kita di tahun ajaran ini, nanti kita akan melakukan synchronous learning atau pembelajaran tatap muka secara online menggunakan Teams, Microsoft Teams. Nah, nanti akan dilakukan dengan jadwal di mana anak-anak nanti bisa lihat jadwal meetingnya di dalam fitur kalender di Microsoft Teams. Setelah ini nanti Ibu Ruth akan kasih lihat tampilannya seperti apa, supaya nanti ketika anak-anak belajar secara mandiri dengan Teams, anak-anak bisa memahami saya harus masuk atau saya harus klik bagian yang mana. Nanti Bapak Ibu juga bisa membantu melihat tampilannya dan mengarahkan anak-anak ketika anak-anak mengalami kebingungan, seperti itu ya. Next, Palvin. Oke, nah asinkronus atau pembelajaran mandiri bersama dengan orang tua nanti akan menggunakan Microsoft Teams. Nanti Bapak Ibu gurunya sama dengan tahun kemarin ya, Bapak Ibu gurunya upload tugas, lalu ada instruksi tugasnya, nanti anak-anak kerjakan tugas lalu diupload ya. Kalau tahun lalu cukup banyak anak-anak yang tugasnya itu belum turn in. Nah, nanti instruksi turn in akan sama. Jadi di Microsoft Teams, nanti ketika anak-anak mengupload tugas, pastikan tugasnya sudah di turn in supaya tugas itu terkirim ya. Jadi jangan sampai lupa begitu ya. Nanti Bapak Ibu ketika selesai menilai akan langsung dikembalikan kepada anak-anak. Nanti anak-anak bisa lihat di dalam Microsoft Teams-nya. Di bagian grading atau di bagian nilai nanti akan muncul nilai dari tugas yang anak-anak sudah submit seperti itu. Lalu nanti di dalam kelas atau pembelajaran asinkronus, Bapak Ibu guru juga akan memberikan agenda. Nah, nanti bedanya dengan Google Classroom, kalau kemarin di Google Classroom itu, kalau Bapak Ibu dan anak-anak ingat, menunya itu hanya ada 3 begitu ya. Ada menu stream, lalu ada menu tugas siswa, lalu ada menu anggota kalau saya tidak salah begitu ya. Nah, untuk di GCR kemarin, tugas siswanya kan sudah langsung dibikin tab-tab per mata pelajaran, seperti itu ya. Nah, untuk Microsoft Teams, nanti namanya channel mapel, anak-anak.
Bapak Ibu. Nanti saya akan kasih lihat maksudnya apa, begitu ya, supaya nanti ketika melihat tampilan di Microsoft Teams, Bapak Ibu dan anak-anak juga paham. Oh, berarti kalau saya belajar pelajaran ini, masuknya ke channel ini, gitu ya. Next, Pak Alvin. Nah, untuk sesi sinkronusnya atau pembelajaran online-nya, tatap mukanya, nanti anak-anak akan menggunakan Microsoft Teams, begitu ya. Baik untuk first week, berarti minggu depan, mulai hari Senin, atau normal week. Jadi setelah 1 minggu ke depan, dan pembelajaran-pembelajaran selanjutnya, nanti juga akan ada sesi online atau tatap muka melalui sinkronus dengan Bapak Ibu gurunya. Nah, pembelajaran dengan sinkronus atau sesi tatap muka akan dilakukan secara klasikal, persis seperti Zoom meeting kemarin, ya. Nanti akan dimulai dari divosi. Jadi kalau kemarin kita HBL yang sesi pertama, ya, yang 3 bulan kemarin itu divosinya masih diupload di stream, gitu ya. Nah, untuk HBL kita besok divosinya akan online. Jadi nanti akan sinkronus dengan Bapak Ibu gurunya. Jadi nanti anak-anak tinggal lihat di kalender, nanti ada menu kalender di dalam Microsoft Teams. Anak-anak bisa lihat untuk bisa langsung join di sesi sinkronus divosi. Nanti lihat jamnya, oh mulai jam 7. Berarti nanti anak-anak bisa langsung lihat di kalender yang jam 7, nanti anak-anak klik akan langsung join meeting untuk divosi. Begitu ya. Lalu untuk pembelajarannya juga nanti dengan sinkronus. Jadi ada beberapa sesi yang akan sinkronus, selebihnya akan asinkronus. Ya. Nah, untuk pembelajaran wali kelas yang sinkronus, nanti akan dilakukan 2 kali seminggu. Jadi, lebih sering ya ketemu atau tatap muka dengan Bapak Ibu gurunya, begitu. 1 kali untuk tematik, 1 kali untuk matematika, begitu ya. Lalu untuk pelajaran bahasa Inggris, karena kelas besar, kelas 3 sampai 6 itu sesi bahasa Inggrisnya adalah 4 sesi dalam 1 minggu, berarti kan 2 kali pertemuan, begitu ya. Nanti akan ada 1 kali pertemuan setiap minggu untuk sesi sinkronus atau sesi tatap muka dengan guru bahasa Inggrisnya. Jadi anak-anak bisa lebih terbantu untuk belajar bahasa Inggris, begitu ya. Lalu pelajaran subjek yang lain, jadi seperti SBDP, PJOK, agama, TIK, nanti akan bergantian 2 minggu, 1 kali 2 minggu. 2 minggu 1 kali, gitu ya. Jadi nanti akan ganti-gantian. Jadi tidak setiap minggu guru subjeknya akan sinkronus, ganti-gantian, kecuali bahasa Inggris dan wali kelas ya, gitu. Nah, untuk PJOK dan agama nanti akan sinkronus setiap minggu ganjil. PJOK dan agama akan sinkronus setiap minggu ganjil. Berarti minggu genapnya apa, Bu? Minggu genapnya adalah asinkronus. Untuk SBDP dan TIK, setiap minggu genap. Nah, jadi gantian. SBDP dan TIK-nya setiap minggu genap akan tatap muka. Berarti minggu ganjilnya adalah asinkronus, gitu ya. Nah, minggu ganjilnya dimulai kapan, Bu? Minggu ganjilnya akan dimulai 27 Juli 2020. Berarti nanti tanggal 27 ya, jadi di minggu tanggal 27 Juli itu 1 minggu ya, sampai tanggal berapa ya? 30 Juli kalau saya tidak salah ya. Itu nanti anak-anak akan belajar sinkronusnya pelajaran subjek PJOK dan agama selain bahasa Inggris dan sesi wali kelas gitu ya. Next, Pak Alvin. Oke, nah untuk pembelajaran dalam kenormalan baru. Jadi nanti anak-anak pembelajarannya tidak jauh berbeda dengan pembelajaran ketika kita belajar di sekolah onsite gitu ya. Tetap dimulai dengan divosi, lalu nanti ada chapel, lalu nanti ada sesi online, sinkronus tadi, klasikal bersama dengan Bapak Ibu guru ya, sesi tatap muka. Lalu nanti ada sesi asinkronus, anak-anak akan belajar secara mandiri dengan melihat di dalam Teams channel mapelnya, instruksi tugasnya apa, gurunya menjelaskan apa, ada media belajar apa, anak-anak pelajari secara mandiri. Seperti itu. Lalu ada sesi life skill untuk kelas 3 dan kelas 6. Boys Brigade tetap ada untuk kelas 3 sampai kelas 5. Begitu ya. Lalu nanti juga ada agenda. Next, Pak Alvin. Nah, waktu pembelajaran. Jadi nanti selama kita BDR atau belajar dari rumah, kelas 3 sampai kelas 6 akan belajar dari hari Senin sampai Jumat. Jam 7 sampai jam 1 siang. Nah, karena kita akan selesai belajar lebih cepat, seperti itu ya.
Jadi nanti durasi satu sesi pembelajaran yang kalau normalnya 35 menit, kita akan kurangi 5 menit. Jadi nanti satu sesi pembelajarannya adalah 30 menit. Jadi kalau biasanya matematika misalnya 2 sesi gitu ya, 2 sesi 70 menit kalau di sekolah. Nah, ketika kita BDR, maka 2 sesinya hanya 60 menit. Jadi waktunya lebih singkat begitu ya. Lanjut Alvin. Nah, kegiatan first day of school. Jadi kita akan mulai ketemu di hari Senin besok, anak-anak. Jadi nanti akan ada pembukaan tahun ajaran baru live event di dalam Microsoft Teams. Nanti Bapak Ibu gurunya akan membuat schedule atau jadwal di kalender untuk anak-anak bisa join link live event. Atau nanti kalau misalnya di kalendernya tidak ada, berarti anak-anak silakan buka Teams-nya, Teams kelasnya, berarti kelas 5 atau kelas 6 gitu ya. A atau B, nanti lihat invitasinya yang sudah diberikan sekolah, anak-anak join, lalu nanti anak-anak buka channel general. Di postnya, nanti kalau memang tidak ada di kalender, berarti nanti ada di post general, Bapak Ibu gurunya akan melampirkan link untuk anak-anak bisa join di live event pembukaan tahun ajaran baru, gitu ya. Lalu nanti setelah live event akan ada perkenalan guru-guru. Jadi nanti anak-anak akan berkenalan dengan wali kelas dan guru-guru subjek yang mengajar, gitu ya, secara sinkronus. Jadi nanti setelah ini saya akan tampilkan jadwalnya, Bapak Ibu dan anak-anak bisa melihat sesi sinkronusnya jam berapa saja, begitu ya. Lalu untuk selebihnya, jadi tidak satu hari dari jam 7 sampai jam 1 sinkronus ya Bapak Ibu, nanti akan bergantian, ada sesi sinkronusnya, ada sesi asinkronusnya, begitu. Untuk sesi wali kelas, nanti asinkronusnya akan menggunakan media, bisa video, bisa PowerPoint, begitu. Lalu nanti di akhir sesi, nanti akan ada sesi refleksi dan komitmen. Nanti anak-anak akan dilampirkan atau dikirimkan link oleh wali kelasnya dalam bentuk e-form. Anak-anak bisa mengisi ya. Jadi kalau anak-anak ingat kemarin waktu pakai Google Classroom, beberapa wali kelas kalian juga kuis pakai e-form gitu ya. Jadi kurang lebih nanti bentuknya akan sama gitu. Lanjut, Pak Alvin. Oke, ini adalah jadwal first day of school untuk hari Senin kelas 3 sampai kelas 6 begitu ya. Jadi nanti jadwal ini akan dikirimkan juga oleh wali kelas masing-masing melalui Telegram kelas begitu supaya nanti Bapak Ibu juga bisa punya pegangan untuk melihat sesi sinkronusnya jam berapa dan sesi asinkronusnya jam berapa. Begitu. Lanjut Pak Alvin. Oke. Kegiatan first week. Nah, jadi biasanya kalau tahun-tahun normal kita first day, lalu hari Selasanya langsung belajar normal begitu ya. Tapi karena memang kondisi kita tahun ini unik, maka ada yang namanya kegiatan first week atau 1 minggu pertama. Di mana nanti kegiatannya anak-anak akan belajar lagi. Belajar lagi menggunakan Microsoft Teams bersama dengan wali kelasnya di dalam sesi 1 minggu pertama ya. Jadi nanti akan ada sesi sinkronus. Nanti gurunya akan share screen menggunakan Microsoft Teams supaya anak-anak juga bisa coba di rumah ya. Kalau pakai laptop, pakai PC atau pakai handphone, anak-anak bisa coba. Begitu khususnya nanti kalau login, lalu nanti untuk lihat tugas, lalu nanti untuk upload tugas dan sebagainya, nanti akan dipandu lagi, akan diajari lagi oleh Bapak Ibu gurunya. Supaya nanti minggu kedua tanggal 27 Juli anak-anak sudah lancar menggunakan Microsoft Teams begitu ya. Nanti sesi asinkronusnya, Bapak Ibu guru akan memberikan video tutorial. Jadi nanti anak-anak juga tidak perlu online terus ya 1 hari. Jadi nanti ganti-gantian sesinya. Sesi tatap muka dengan sesi asinkronusnya begitu. Lalu nanti akan ada pengayaan materi. Materinya apa Ibu Ruth? Materinya adalah yang anak-anak pelajari kemarin saat HBL bulan Maret sampai Mei. Jadi kalau anak-anak sekarang kelas 5, berarti nanti akan belajar, waktu kemarin saya di rumah kelas 4, belajarnya apa ya? Nah, itu nanti akan direview lagi oleh Bapak Ibu gurunya di 1 minggu pertama, minggu depan, gitu ya. Lalu nanti akan ada devosi, sudah sinkronus ya, begitu. Chapel-nya juga nanti sudah sinkronus, life skill, dan boys brigade, seperti itu, ya. Next, Pak Alvin. Oke, nah ini adalah jadwal first week untuk kelas 5 dan 6. Ibu Ruth ambil contoh, nanti wali kelasnya juga akan kirimkan jadwal-jadwal first day of school dan jadwal first week di Telegram kelas masing-masing, seperti itu ya. Nah, Ibu Ruth mau kasih contoh nih,
sesi sinkronus dan sesi asinkronus. Misalnya ini jadwalnya kelas 5A ya. Jadi Ibu kasih contoh, kelas 5A first week gitu. Jadi nanti hari Senin sudah ada jadwal khusus untuk first day of school yang slide sebelumnya. Lalu hari Selasa, misalnya begini, jam 7 sampai 7.30 anak-anak sudah mulai belajar sinkronus. Berarti nanti anak-anak lihat di dalam Teams-nya itu ada menu kalender. Nanti anak-anak klik menu kalender, lalu lihat Selasa itu tanggal 21 Juli. Anak-anak lihat tanggal 21 Juli jam 7 itu nanti akan ada link yang atau ada undangan dari wali kelasnya untuk bisa join devosi pagi. Ya, jadi nanti devosi paginya langsung dengan wali kelasnya, begitu. Nanti setelah itu ada sesi sinkronus, berarti tatap muka lagi nih. Nah, nanti anak-anak akan pindah ke channel pelajaran matematika secara sinkronus. Nanti setelah matematika 2 sesi kan, nanti anak-anak ke channel tematik belajarnya asinkronus, jadi nggak perlu tatap muka gitu ya. Nanti lihat penugasan yang diberikan gurunya apa, begitu. Setelah itu nanti jam 9 anak-anak break. Jadi anak-anak kalau mau ke toilet, anak-anak mau minum, atau kalau sempat mau makan juga bisa digunakan di sesi break, begitu ya. Setelah itu nanti masuk lagi ke channel tematik masih asinkronus gitu ya. Jadi nanti anak-anak lihat lagi apa yang Bapak Ibu gurunya post di jam itu. Tugas apa atau materi apa yang anak-anak perlu pelajari mandiri, begitu. Setelah itu, setelah 2 sesi nanti akan ada sesi workshop Teams asinkronus, begitu ya. Nanti Bapak Ibu gurunya bisa post di channel general supaya anak-anak nanti bisa join. Karena ini asinkronus, mungkin nanti Bapak Ibu gurunya akan berikan video tutorial. Anak-anak bisa coba di rumah, begitu ya. Oh, ibu gurunya contohinnya kayak gitu tuh, cara lihat tugasnya atau cara upload tugasnya. Nah, anak-anak nanti bisa coba di rumah, gitu ya. Setelah itu nanti break lunch, ini 30 menit, anak-anak bisa makan siang dulu di rumah, begitu. Lalu setelah lunch, nanti anak-anak kembali lagi, tapi masuknya di channel agama. Lihat, post link yang diberikan oleh gurunya untuk tatap muka. Kalau nggak ada, anak-anak bisa lihat di menu kalender tadi. Berarti lihatnya di tanggal 21 Juli jam 11.45. Nanti di situ ada schedule untuk anak-anak bisa join meeting kelas sinkronus agama. Begitu. Nanti kalau sudah selesai 12.45, ini sudah asinkronus agenda ya. Jadi nanti anak-anak kembali lagi ke channel agenda siswa, anak-anak lihat agenda yang dipost wali kelasnya apa di sana. Nanti akan seperti itu terus setiap harinya. Setiap kelas akan seperti itu ya. Next, Pak Alvin. Nah, ini jadwal yang kelas 5A. Lanjut, Pak Alvin. Oke, ini yang kelas 5B. Terus, Pak Alvin. Ini yang 6A. Lalu, lanjut, Pak. Ini yang 6B, ya. Nanti jadwalnya akan dikirimkan melalui Telegram kelas ya, Bapak Ibu. Tenang saja, gitu. Oke, tampilan Teams-nya. Nah, ini yang nanti anak-anak kalau sudah aktivasi, sudah join ke dalam Teams, nanti anak-anak bisa melihat tampilannya akan seperti apa sih, begitu ya. Next, Pak. Oke, ini tampilan Teams. Jadi kalau nanti anak-anak sudah join masuk di dalam kelasnya, tampilannya akan seperti ini, ya. Ini Ibu Ruth pakai tampilan laptop atau tampilan PC. Jadi yang di sebelah kiri, ya, itu ada Ibu Ruth pakai contohnya SLH Curug grade 4B ya. Jadi ini sudah menunya nih. Jadi channel-channel yang ada di kelas 4B. Nah, jadi channel general ini adalah channel yang nanti Bapak Ibu wali kelasnya akan memposting informasi-informasi penting secara umum. Misalnya tadi link chapel, link devosi, begitu ya, atau informasi-informasi yang lain ya, nanti Bapak Ibu gurunya bisa post di channel general begitu. Tapi kalau misalnya mungkin nanti informasinya akan bertumpuk begitu ya. Kalau anak-anak ingat waktu kita pakai GCR itu ada menu stream di mana semua aktivitas Bapak Ibu gurunya posting, devosi dan sebagainya itu akan muncul jadi satu. Gitu ya. Nanti kalau anak-anak bingung, anak-anak bisa lihat kalender. Itu ada menunya. Di sebelah kiri, paling kiri, di atas gambar telepon. Nah, itu adalah menu kalender. Jadi nanti anak-anak bisa lihat di situ kegiatannya seperti apa, gitu ya. Nah, nanti Bapak Ibu gurunya kalau mau melampirkan atau mempost media pembelajaran atau penugasan, nah nanti Bapak Ibu gurunya untuk materi
akan di-post di menu files begitu ya. Jadi nanti di channel general Bapak Ibu gurunya akan mengupload atau memasukkan materi belajarnya di tab files. Nanti di situ akan ada mata pelajarannya, nanti disesuaikan. Misalnya anak-anak mau ambil materi tematik, karena tadi belajarnya tematik. Nanti buka di folder tematik, lalu nanti di dalamnya akan ada pertemuan. Pertemuan berapa? Pertemuan 1 misalnya. Nanti di dalamnya akan ada materi, anak-anak bisa download. Seperti itu ya. Lalu nanti untuk penugasannya, di tampilan anak-anak nanti akan ada fitur assignment. Jadi nanti anak-anak bisa lihat tugas yang diberikan Bapak Ibu gurunya seperti apa. Nanti Pak Alvin akan jelaskan lebih lanjut, gitu ya. Ini channel-channel mata pelajaran, jadi nanti Bapak Ibu orang tua mohon bantuannya untuk membantu anak-anak melihat jadwal. Ya mungkin nanti jadwalnya juga bisa di-print begitu ya. Nanti ketika Bapak Ibu gurunya kirim lewat Telegram atau nanti di Teams juga sudah ada beberapa wali kelas yang sudah post jadwal pembelajarannya. Ini seperti Ibu Arin sudah post ini di kelas 4B, sudah posting jadwal BDR-nya, lalu jadwal first week dan jadwal first day of school. Jadi nanti Bapak Ibu bisa lihat, lalu nanti Bapak Ibu juga bisa bisa simpan ya, bisa simpan di handphone atau di print out. Jadi nanti tahu setelah pelajaran ini masuk ke channel mana, setelah pembelajaran ini masuk ke channel mana, seperti itu. Next, Pak Alvin. Oke. Nah, ini tampilan yang tadi saya katakan di dalam tab files begitu ya. Jadi nanti semua materi pembelajaran akan ada di dalam folder class materials begitu ya. Nanti anak-anak juga bisa ambil materinya dari dalam karena sudah ada folder mata pelajarannya begitu. Nanti Bapak Ibu gurunya kalau pos-pos tugas supaya anak-anak juga lebih teratur begitu ya, lebih jelas per mata pelajarannya, anak-anak masuknya lewat channel mata pelajaran saja. Tapi kalau mau upload mau mau download materi belajarnya, anak-anak bisa ambil dari channel general di files begitu ya. Seperti itu. Oke, itu saja dari saya. Saya kembali ke Ibu Prida atau Pak Alvin. Ya, baik. Terima kasih Ibu Ruth untuk penjelasannya. Ya, baik. Sekarang kita akan mendengarkan sesi yang kedua mengenai teknis. Teknis ini bagaimana mempraktekkan. Nah, kalau anak-anak nih punya 2 gadget, misalnya pakai Zoom-nya pakai laptop, lalu ada handphone di mana Teams-nya di install di sini, anak-anak boleh langsung praktek ya. Tapi kalaupun belum bisa, tidak apa-apa. Nanti rekaman dari praktek yang Pak Alvin akan tunjukkan, itu kami rekam dan kami akan kirimkan kepada orang tua ya, supaya orang tua bisa juga mengajak anak-anaknya untuk latihan juga, begitu ya Bapak Ibu ya. Baik, langsung saja tanpa menunggu lama saya serahkan kepada Pak Alvin. Monggo Pak Alvin. Oke, terima kasih Bu Frida. Ya, selamat sore Bapak Ibu dan juga siswa yang saat ini sedang melihat pertemuan ini. Ya, tugas saya saat ini adalah untuk menjabarkan sekaligus memberikan tutorial penjelasan mengenai aplikasi Teams yang nanti Bapak Ibu akan pakai atau siswa nanti akan pakai dalam proses pembelajaran online learning. Ya, kalau misalnya tahun lalu kita pakainya GCR, nah untuk tahun ini kita pakainya Microsoft Teams, ya, dan tentunya kita perlu belajar dulu mengenai fitur-fitur apa, tampilannya seperti apa, supaya nanti ketika pembelajaran sudah dimulai, kita juga tidak kagok atau tidak bingung, ini harus kemana, instruksi gurunya sudah mengatakan harus ke channel ini channel yang mana, harus ke tab ini tab yang mana, kayak gitu ya. Nah, penjelasan ini saya sampaikan dengan asumsi bahwa Bapak Ibu ataupun juga siswa sudah melakukan aktivasi akun Microsoft Office-nya, aktivasi akun email Microsoft Office yang sudah dibagikan oleh sekolah melalui akun sekolah, melalui WhatsApp sekolah ya. Jadi ini berdasarkan asumsi bahwa Bapak Ibu sudah aktivasi, siswa sudah aktivasi, dan sudah bisa login ke dalam email Office 365. Jadi jika Bapak Ibu belum atau siswa belum aktivasi emailnya, mohon diaktifasi terlebih dahulu. Jika terjadi kendala seperti lupa email, lupa password,
tidak bisa login, itu silakan disampaikan melalui nomor sekolah, WhatsApp sekolah, disampaikan kendalanya supaya nanti kira-kira jika ada hal yang bisa dibantu, kita bantu segera. Nah, pertama saya akan tampilkan layar saya. Saya akan tampilkan view atau tampilan Microsoft Teams itu dari sisi siswa ya, dari sisi siswa. Jadi saya tampilkan sebentar ya. Oke, ini. Saya pinjam akun salah satu siswa ya untuk menampilkan fitur Microsoft Teams dari tampilan siswa. Jadi ketika Bapak Ibu atau siswa yang menggunakan baik itu handphone ataupun laptop sudah melakukan install aplikasi Teams-nya baik di laptop atau di handphone, nanti ketika kalian akan masuk, kalian akan diminta login terlebih dahulu. Nah, setelah memasukkan alamat email sekolah yang sudah diberikan, pastinya akan muncul tampilan seperti ini. Diminta memasukkan password-nya. Jadi, pastikan password yang sudah diberikan oleh sekolah ataupun password yang Bapak Ibu sudah ganti secara personal itu silakan di-keep, disimpan supaya nantinya tidak hilang ya. Nah, ini coba saya masukkan dulu passwordnya supaya nanti bisa terlihat akunnya. Nah, karena saya pada saat ini menampilkan tampilan aplikasi Teams dalam versi browser atau versi web, ya, jadi tampilan seperti ini muncul. Tetapi kalau nanti Bapak Ibu sudah download aplikasinya, tidak akan melihat tampilan seperti ini lagi. Jadi saya pakai web dulu karena tampilan aplikasi saya saat ini adalah tampilan guru, ya, tampilan guru. Ini untuk tampilan siswa, jadi silakan yang sudah pernah masuk melihat tampilan Microsoft Teams-nya, pasti sudah melihat tampilan yang seperti ini. Tampilan web ini sama persis dengan tampilan aplikasi, ya, sama persis dengan tampilan aplikasi Teams yang di-download, yang sudah di-download. Jadi tidak perlu ragu atau tidak perlu takut nanti ada perbedaan, tidak, ini sama. Nah, ketika nanti baik itu siswa ataupun orang tua sudah masuk ke dalam aplikasi Teams menggunakan akun yang sudah diberikan, tampilan awalnya adalah ini. Sekarang saya akan memperkenalkan masing-masing fungsi fitur seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Ruth tadi. Nah, tampilan yang pertama itu ada di bagian sini ya Bapak Ibu ya, sebelah kiri, paling kiri ya. Saya sebut ini namanya toolbar. Jadi setiap fitur aplikasi Teams itu kita berangkatnya dari sini. Ya. Jadi kebutuhan untuk siswa nantinya itu lebih banyak akan menggunakan fitur chat, fitur Teams ya, fitur assignment atau tugas dan fitur kalender. Ini tadi kalender yang dimaksud oleh Ibu Ruth ya. Nah, sekarang saya perkenalkan satu-satu. Activity atau yang paling atas gambar lonceng. Activity ini sama seperti postingan Facebook misalnya ataupun Twitter yang akan memunculkan feed-feed ataupun postingan atau hal-hal yang terjadi di dalam ruang kelas online siswa atau anak Bapak Ibu. Ya, ini akan menampilkan kira-kira guru A sudah posting assignment apa di kelas 6B misalnya kayak gitu. Ini akan terlihat di sini. Jadi feed-nya ini untuk Bapak Ibu bisa melihat apakah sudah ada postingan-postingan baru yang muncul. Nah, untuk lebih jelasnya, nanti Bapak Ibu tinggal masuk ke Teams yang ada di sini untuk melihat kelas dan melihat postingannya itu langsung. Jadi ini secara overview aja Bapak Ibu ya. Nah, kalau sudah, ini hanya untuk melihat saja. Kalau sudah, ke bagian yang kedua, yaitu fitur chat. Fitur chat di sini dipakai untuk berkomunikasi antara siswa dan guru atau siswa dengan siswa bisa, ya. Nah, di sini misalnya yang sudah diberikan contoh adalah saya menggunakan akun siswa
berkomunikasi atau chat personal menanyakan tugas kepada akun guru saya. Jadi ini pakai akun guru, saya pakai akun siswa saat ini, melakukan chat personal kepada guru menanyakan tugasnya. Misalnya ada kendala apa, saya chat personal gurunya. Guru agama misalnya, Pak, tugas sumatif satunya itu disuruh ngapain sih? Tadi kan saya baca instruksinya disuruh buat renungan pagi. Nah, renungannya itu bagaimana? Bebas kah? Boleh ambil dari buku renungan kah atau bagaimana? Nah, itu bisa ditanyakan di sini. Selain itu Bapak Ibu juga bisa ditanyakan melalui Telegram sekolah jika ada pertanyaannya. Cuman kita manfaatkan juga fitur yang ada di Teams ini, ya. Nah, ini chat. Nanti akan ada banyak di sini Bapak Ibu kalau kelas-kelasnya sudah dimulai. Saya misalnya berikan contoh tampilan chat yang sudah banyak, tampilan guru ya Bapak Ibu ya. Saya berikan tampilan guru yang sudah banyak. Nah, kira-kira seperti ini nih tampilan guru. Ya, chat paling atas adalah chat personal tadi antara guru dan siswa. Sedangkan yang lain ini adalah chat yang pernah saya lakukan di dalam kelas-kelas meeting yang sudah pernah saya buat. Misalnya yang di sini kami pernah melakukan personal development guru-guru. Jadi pertemuan online, pertemuan seperti Zoom saat ini dilakukan di Teams, dan hasil chatnya di menu chatnya itu akan muncul di sini. Jadi recordnya tidak akan hilang Bapak Ibu. Jadi selama Bapak Ibu tidak hapus sendiri ya, recordnya tidak akan hilang. Jadi kalau misalnya ada file yang diposting di chat meeting pada saat itu tidak akan hilang, itu tetap ada. Sampai memang personal Bapak Ibu hapus chatnya ya. Jadi ini untuk fitur chat, Bapak Ibu bisa gunakan, siswa bisa gunakan semaksimal mungkin ya. Saya kembali ke tampilan siswa. Nah, ini tampilan siswa. Nah, berikutnya setelah fitur chat yang ada di toolbar ini, lanjut ke fitur Teams. Di Teams, di sini Bapak Ibu dan siswa, kamu akan melihat kelas kamu di sini, kelasnya siswa atau anak Bapak Ibu ya. Kelasnya ada di sini. Nah, kita coba lihat satu-satu. Mulai dari picture profile untuk kelasnya, kemudian nama kelasnya di sini ya. Kemudian bagian yang di sini Bapak Ibu ya atau siswa, ingat ini namanya bagian ini adalah channel kelas atau channel mata pelajaran. Ya, channel mata pelajaran karena bisa dilihat masing-masing ya. Sudah ada mata pelajaran agama, bahasa Inggris, life skill, matematika, PJOK, terus SPDP, tematik, TIK, dan juga mungkin kalau ada Bos Brigade nantinya, kelas 5 masih ada, nanti ada tambahan Bos Brigade di sini. Nah, begitu ya Bapak Ibu dan siswa, di sini bagian channel mata pelajaran. Di sebelah sini, di bagian atas ini, ya, yang ada matematika, post, file, notes itu adalah namanya tabs. Ya, tabs. Jadi, seperti yang sudah dijelaskan oleh Ibu Ruth tadi, channel general, setiap channel ya, setiap channel itu akan mempunyai tabs-nya sendiri-sendiri. Nah, saya akan jelaskan di channel general dulu Bapak Ibu. Channel general, postingan yang ada di sini adalah postingan umum yang nantinya akan diposting oleh wali kelas. Sehubungan secara general, secara umum, berhubungan dengan pengumuman dari sekolah ke siswa, daftar invitasi untuk melakukan devotion, atau chapel itu ada di channel general. Nanti kalau misalnya, Pak, kalau saya mau lihat postingan guru agama ada di mana? Berarti kalau mau melihat postingan guru agama termasuk postingan tugas-tugasnya dan segala macamnya, Bapak Ibu atau siswa bisa mengarah ke channel pelajaran agama. Nanti bisa lihat di sini ada post dan files-nya ya. Jadi postnya nanti berisi postingan yang berhubungan dengan guru agama. Filesnya nanti di sini juga berkaitan dengan pelajaran agamanya. Nah, tapi ikuti instruksi dari gurunya ya. Ketika guru memberikan instruksi untuk mengambil file dari general, dari channel general, berarti Bapak Ibu, orang tua ataupun siswa juga harus klik channel general, kemudian cari files di sini. Ya, postingan untuk melihat hal-hal secara umum termasuk undangan devotion dan juga live event chapel jika ada, kemudian
files di sini berkaitan dengan tugas-tugas atau materi pembelajaran yang diberikan oleh setiap guru, baik itu wali kelas ataupun guru subjek. Kemudian di dalam sini misalnya ketika kita buka sudah ada per kelas masing-masing ya. Misalnya ada orang tua yang menanyakan, jadwal first week itu ada di mana ya? Silahkan dibuka di sini, sudah ada ya. Kemudian jadwal selama 1 semester ini ada di mana ya? Nah, ini bisa dibuka nanti lihat di sini. Ya, kemudian mungkin oh ya ini satu kelas jadi saya nggak bisa pindah kelas lainnya. Kemudian kelas-kelas yang lainnya silahkan dilihat nanti kalau ketika kamu sudah masuk, siswa sudah masuk, orang tua sudah masuk, boleh lihat masing-masing foldernya. Tab kelas notebook kita tidak pakai Bapak Ibu karena memang masih terkendala hal teknis. Jadi saat ini kelas notebook kita nonaktifkan saja. Terus hal yang paling penting di tab general berikutnya adalah tab assignment ya di channel general tab assignment yang paling penting ya. Nah, ketika guru memberikan tugas nantinya secara akumulatif tugas-tugas itu akan terlihat di tab assignment ini. Jadi misalnya yang sudah ada misalnya untuk pembelajaran contoh pada hari ini ya Bapak Ibu ya saya sengaja buatkan. Misalnya ada assignment tugas dari SPDP pelajaran seni budaya. Tema 1 formatif 1 due date-nya adalah tanggal 20 Juli 2020. Bapak Ibu juga bisa lihat atau siswa juga bisa lihat due date-nya pada di bawah ini ya. Kemudian, ketika sudah melihat tugasnya, mau mengerjakan, mau melihat instruksinya apa, silahkan diklik saja di sini. Ya, silahkan diklik. Nanti di sini ada judul tugasnya, due date-nya ada di sini, keterangan poinnya yang bisa didapatkan ada di sini, ya, di sebelah sini ya. Jadi nanti kalau sudah dinilai, misalnya nilainya cuma 60, tulisannya di sini adalah 60/100 nantinya contohnya. Ya. Kemudian instruksi, misalnya di sini diminta adalah buatlah sebuah karya dari kertas origami, foto tugas tersebut kemudian upload ke Teams. Nah, sekarang saya ajarkan cara mengupload tugas ke Microsoft Teams ya. Jadi ketika tugas sudah diberikan, dan siswa diminta untuk mengupload tugasnya dan mengumpulkannya ke guru via Teams, begini caranya. Yang pertama, pelajari dulu semua. Mungkin jika nanti ada rubrik, nanti sempatkan baca rubriknya jika disertakan, ya. Apalagi instruksinya ya, khusus untuk siswa, tolong perhatikan benar-benar instruksinya apa. Dibaca dulu baik-baik sampai kamu mengerti, baru lanjut mengerjakan. Jangan kamu cuma baca sepintas, setelah itu langsung mengerjakan, ujung-ujungnya nanti tadi disuruh apa ya, nanya lagi. Nah, untuk orang tua juga minta bantuan anak-anaknya dipandu untuk bisa melihat instruksi tugasnya dengan baik. Ya. Nah, setelah membaca tugasnya, mungkin gurunya juga memberikan reference. Misalnya di sini disediakan video tutorial bagaimana cara membuat origami dari bango misalnya. Saya play videonya misalnya kayak gitu ya. Jadi misalnya ada materialnya seperti ini. Setelah dibaca, saya tutup ya dan kemudian mengerjakan. Anggaplah saya sedang mengerjakan dan sudah selesai. Saya sudah foto tugasnya dan saya mau upload ke dalam Microsoft Teams. Jadi Bapak Ibu, baik Bapak Ibu atau siswa yang menggunakan laptop, PC ataupun handphone, cara upload tugasnya sama. Yang penting Bapak Ibu tugasnya, karena nanti misalnya tugasnya tugas agama nanti akan muncul di agama, tugas bahasa Inggris akan muncul di bahasa Inggris ya. Nanti saya akan kasih tahu cara untuk melihat tugasnya, ada 3 caranya. Yang saya ajarkan saat ini adalah 1 cara. Assignment, pastikan melihat assignment, tugas apa yang belum dikerjakan, belum disubmit, lihat instruksi tugasnya, baca referensi materialnya kalau ada, kemudian kalau sudah selesai dikerjakan, tambahkan pekerjaannya di sini. Klik add work atau tambah tugas dalam bahasa Indonesia. Nah, biasanya karena siswa mengerjakan atau memfotonya dari handphone,
handphone, jadi pastinya upload from device ya, karena ngambil gambarnya dari device. Kalau laptop juga sama kayak gitu. Kalau misalnya gambarnya udah dimasukkan ke laptop dan mau diupload dari laptop, sama caranya, upload from this device. Ya, silakan diupload, cari gambarnya, saya masukkan, tunggu sampai proses upload selesai, sampai ini tulisan done, ya. Kemudian klik. Nah, perbedaannya nanti tugasnya sudah muncul nih di sini, ada tambahan tugas ya, kerjaan yang sudah dimasukkan. Kalau misalnya gurunya minta 5 foto, masukkan dulu 5 fotonya ke dalam sini baru turn in. Jangan satu-satu, satu foto turn in, satu ini turn in, itu nggak bisa. Nah, malah jadinya nanti nggak rapi kerjaannya. Ya, setelah masukkan kerjaan di sini, hasil kerja yang sudah difoto kemudian diupload, atau ada file dokumen Word yang sudah dikerjakan kemudian diupload, pastikan menekan tombol turn in di sebelah kanan atas, ya. Pastikan menekan tombol turn in. Artinya ketika Bapak Ibu atau siswa menekan tombol turn in, tugas yang sudah diupload di halaman ini akan diserahkan kepada gurunya. Jadi tugasnya itu akan muncul di panel penilaian guru. Ya, di panel penilaian guru. Nah, pastikan di turn in. Karena jika tidak di turn in, kalian atau siswa menganggap ini sudah di submit, kemudian melakukan back ya, ini kan belum turn in back. Tugasnya nggak akan dianggap selesai, ya, masih kelihatan di sini, masih dalam assigned, ya. Kalau misalnya sudah selesai, dia akan muncul di complete. Contohnya, misalnya ada satu tugas yang sudah dikumpulkan sebelumnya, ya, ini sudah diberikan juga komentar, nilainya sudah diberikan juga 98/100, ya, ini sudah selesai. Ini kalau dia tugasnya sudah selesai. Sedangkan ini yang tadi, karena belum ditekan turn in, tugasnya jadi belum terkumpul. Jadi memang di sini dipastikan lagi, pastikan setelah mengupload tugasnya, ditekan turn in. Jadi urutan kerjanya adalah lihat judul, lihat due date, baca instruksi, baca material, reference material kalau ada, masukkan pekerjaan tugas, setelah itu tekan turn in. Saya menekan turn in, kalau sudah oke biasanya ada animasi seperti ini, dan tombol turn in-nya berubah menjadi undo turn in. Ya, nah saya balik. Di tugas assignment itu sudah tidak terlihat, ya, sudah tidak terlihat. Terlihatnya di complete, tugas yang sudah diselesaikan complete, tapi belum dinilai, ya, karena di sini di tugas yang di atas sudah dinilai, sedangkan yang bawah masih kosong, ya. Jadi nanti silakan ditunggu saja. Mungkin nanti wali kelasnya atau guru subjeknya menyampaikan informasi. Nah, sumatif 1 sudah dinilai, silahkan dicek di kolom assignment-nya atau di kolom grades-nya, ya. Di kolom grades. Nah, di sini misalnya today ini poinnya 98/100. Yang baru dimasukkan tadi belum dinilai, jadi belum bisa dapat kita tahu dia udah benar atau tidak kayak gitu. Nah, satu lagi, kalau misalnya tugasnya ternyata salah, ya, tugasnya salah, gurunya menghubungi siswa, nah tugas kamu yang SPDP salah, harus diupload ulang. Yang kamu upload tugas matematika, sedangkan yang disuruh upload itu tugas SPDP kesenian. Nah, berarti cara perbaikinya seperti ini. SPDP, tugas yang tadi silakan diklik lagi. Kemudian di turn in yang tadi kita undo dulu. Kita batalkan dulu, baru masukkan kembali tugas yang perbaikan yang sudah dilakukan. Kalau tadi misalnya saya upload gambar bunga Bapak Ibu, sekarang saya upload yang benar gambar origami. Ya. Saya munculkan gambar origami, klik done. Ini sudah masuk gambar saya yang origami yang sudah benar, kemudian saya turn in lagi. Nah, kalau sudah turn in, kembali lagi seperti awal, menunggu lagi gurunya menilai. Seperti itu. Untuk grade, step grade di sini untuk supaya siswa bisa melihat nilainya sudah dapat seberapa, ya. Nah,
Kemudian channel ya, channel nanti di sini siswa bisa melihat postingan untuk guru subjek masing-masing ya. Jadi misalnya guru agama postingannya nanti lihat di channel masing-masing. Untuk channel agenda di sini wali kelas atau guru subjek akan memberikan agendanya. Jadi silakan rajin-rajin buka channel agenda untuk melihat ada agenda apa per hari ini misalnya, atau per hari sesuai dengan jadwal pembelajarannya. Nah, kurang lebih begitu sih untuk perkenalan Bapak Ibu. Jika memang nanti ada pertanyaan untuk assignment dan juga channel, itu silakan nanti ditanyakan. Kemudian saya lanjut ke toolbar yang di samping ini, memperkenalkan sedikit supaya nanti tidak bingung. Setelah activity, chat, teams, di sini ada tab assignment. Ini cara yang lain untuk melihat tugas apa yang sudah diberikan oleh guru, ya. Selain tadi cara lihat Teams, ke channel general, lihat tombol assignment, boleh dari situ. Lihat di channel gurunya, misalnya nanti ada postingan assignment, boleh lihat dari situ. Atau dari toolbar yang ada di sini, ya, assignment, klik, next, lihat mana tugas yang belum dikerjakan, mana yang sudah dikerjakan. Dan pastikan Bapak Ibu perhatikan atau siswa perhatikan tanggal terakhir batas pengumpulan, due date-nya ya, supaya tidak salah mengerjakan, salah prioritas jadinya. Kemudian tadi kalender yang disebutkan oleh Ibu Ruth, nanti Bapak Ibu bisa lihat di sini ada apa aja, misalnya nanti tanggal 20 ya. Tanggal 20 itu ada jadwal apa aja? Ternyata sudah ada jadwal devosi nih di sini. Tanggal 21 devosi pagi sudah dibuatkan jadwalnya. Jadi kalau misalnya mau ikut devosi pagi, boleh ikut dari sini, kemudian pilih join di sebelah sini. Ini salah satu cara joinnya Bapak Ibu, nggak harus lewat sini. Lewat Teams di sini, chat general juga bisa. Jadi, saya tunjukkan ya Bapak Ibu ya contohnya ya. Ya. Nah, ketika gurunya misalnya guru wali kelas 6B sudah memulai meeting ya, di file general atau di channel-channel lain di mana gurunya memulai online meeting, itu akan muncul tab atau postingan yang seperti ini ya. Jadi misalnya mau ikut devotion, jadi misalnya udah terlambat, udah jam 7:05 misalnya. Nah, Bapak Ibu tinggal cari di tab general atau tab di mana wali kelasnya melakukan online devotion, kemudian pilih join. Ya, di sini saya tidak bisa join karena saya pakai aplikasi desktop ya. Cuman bisa lihat tugasnya aja. Kalau untuk mau join lewat laptop itu harus pakai install aplikasi. Nah, cirinya adalah ketika ada online learning, setiap channel yang melakukan online learning itu ada tanda kamera kecil di sini. Ya, ada tanda kamera kecil. Jadi Bapak Ibu nggak perlu bingung. Kalau misalnya tidak menemukan di kalender atau di kalendernya sudah terlalu banyak, udah bingung nih mau lihat ini pertemuan yang mana sih yang harus diikutin. Dan tapi Bapak Ibu atau siswa udah yakin nih jadwalnya jam sekian pelajaran agama di channel agama. Berarti Bapak Ibu langsung masuk aja di tim channel agama, lihat ada nggak postingan yang online seperti di general ini. Kalau ada silakan langsung join. Ya, seperti itu Bapak Ibu untuk proses join online meeting, online learning yang modelnya seperti Zoom ini. Nah, kira-kira untuk penjelasan dan tutorial sampai di sini saja. Mudah-mudahan minimal membukakan sedikit pemahaman supaya tidak terlalu bingung atau tidak terlalu asing dengan penggunaan Microsoft Teams ini nantinya. Kita ada 1 minggu untuk pembiasaan Bapak Ibu dan juga siswa, sehingga nantinya juga kalau ada kendala silakan bisa ditanyakan nanti ke wali kelasnya pada saat online meeting atau juga melalui WhatsApp sekolah ya. Jadi silakan ditanyakan Bapak Ibu, kita sama-sama belajar, sama-sama saling membantu supaya pembelajaran kedepannya juga semakin baik, semakin lancar. Jadi istilahnya semakin ahli lah, semakin
ahli dalam mengoperasikan Microsoft Teams ini. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Frida. Baik, terima kasih Pak Alvin untuk penjelasannya. Luar biasa ya. Pak Alvin menjelaskan dari pagi sampai sore begitu ya. Dari jam 8 sampai jam setengah 5. Puji Tuhan masih sehat ya Pak ya. Baik, Bapak Ibu, tadi Pak Alvin sudah menjelaskan, kalau misalnya Bapak Ibu atau anak-anak sekalian ada yang terlewatkan, seperti yang saya katakan di awal, kami akan kirimkan rekamannya, silahkan dipelajari lagi ya Bapak Ibu. Baik, kita akan masuk ke dalam sesinya Ibu Frida, yaitu mengenai prosedur di dalam kenormalan baru. Minta tolong Pak Alvin untuk bantu share PPT-nya. Ya, prosedur dalam kenormalan baru. Silakan Pak. Ya, ada beberapa topik yang akan saya jelaskan, yaitu mengenai komunikasi orang tua, seragam anak, waktu pengumpulan tugas, waktu belajar anak, model pembelajaran di dalam kenormalan baru, lalu pengambilan LKS di sekolah. Next, Pak. Ya, Bapak Ibu, komunikasi itu pasti harusnya dua arah ya Bapak Ibu, sehingga untuk komunikasi di sini kami bagi dua, komunikasi dari sekolah dengan orang tua dan komunikasi orang tua dengan sekolah begitu. Kita menggunakan dua media, yaitu platform ya, aplikasi lah ya, aplikasi untuk kita bisa berkomunikasi selama beberapa bulan ini. Kenapa? Karena memang kita tidak bisa bertatap muka ya Bapak Ibu. Jadi memang karena kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, maka komunikasi sangat diperlukan agar informasi yang ada itu bisa dipahami, bisa dimengerti oleh kedua belah pihak, baik itu orang tua maupun sekolah begitu ya. Dimulai dari komunikasi sekolah dengan orang tua. Dengan Telegram, ya, sekolah akan mengirimkan begitu ya. Mungkin ada terkendala anak-anak kita ya di dalam hal belajar begitu ya. Di dalam hal mungkin Bapak Ibu mengumpulkan tugas kesulitan begitu ataupun koneksi internet gagal sehingga mungkin orang tua tidak bisa mengakses begitu. Silakan Bapak Ibu ya, kami akan menginformasikan juga kepada orang tua lewat Telegram ini ya Bapak Ibu supaya proses pembelajaran tetap bisa berjalan dengan baik begitu ya. Lalu lewat Telegram kita juga akan mengecek siswa apabila tidak hadir di dalam kelas kita ya, belajar dari GCR yang sebelumnya ya, belajar dari Google Classroom yang sebelumnya ya, bahwa banyak sekali tugas-tugas yang harus disubmit sehingga mungkin ada yang terlewatkan, sehingga kami guru perlu memfollow up setiap anak-anak secara personal. Oleh karena itu Bapak Ibu dimohonkan ya untuk nama di akun Telegram itu dibuat nama siswa ya Bapak Ibu, jangan nama orang tua. Sebab yang kami kenal itu adalah nama anak. Nanti kami bingung nih mau memfollow up siapa ya namanya kok tidak ada di kelas ini. Karena kami harus mengecek begitu ya nama-nama anak-anak yang bergabung di dalam grup Telegram supaya kami bisa mengkomunikasikan informasi secara terarah begitu ya. Kalau nama orang tua justru kami bingung Bapak Ibu, jujur kami tidak hafal nama orang tua dari siswa kami. Jadi mohon orang tua untuk ketika membuat akun atau di settingan Telegramnya diganti nama anak ya, begitu. Lalu komunikasi sekolah dengan orang tua via WhatsApp broadcast. Di sini kami memberikan bantuan ya apabila ada kendala email Office 365 atau Teams. Jadi ketika Bapak Ibu kesulitan, ya kami akan memberikan informasi-informasi kepada Bapak Ibu, misalnya video tutorial ataupun password Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah mengkomunikasikan kepada kami ada kendala di dalam password, kami akan berikan secara privacy lewat WhatsApp broadcast ini. Lalu lewat WhatsApp broadcast ini juga kami menyampaikan kebijakan
mungkin yang secara general begitu ya, secara umum, dan juga pengumuman ya, mungkin pengumuman libur atau pengumuman karena guru-guru ada pelatihan, ataupun surat-surat dari sekolah, misalnya surat-surat misalnya narasi, pembelian buku, ataupun seragam, ya lain-lain yang berhubungan dengan sesuatu hal yang um, apa ya di luar dari pembelajaran. Next Pak. Selanjutnya adalah komunikasi orang tua dengan sekolah. Nah, tadi sekolah dengan orang tua, sekarang kebalikannya ya. Telegram itu digunakan berhubungan dengan pembelajaran tugas. Menginformasikan juga Bapak Ibu untuk apabila ada anak yang sakit atau terkendala hari itu tidak bisa mengikuti pembelajaran secara online begitu ya, karena mungkin gawainya terbatas, mungkin siblingnya ada 3, gawainya 1, silakan katakan bahwa kami mengikuti pembelajaran, hanya saja sedang membagi waktu untuk pemakaian gawai, diprioritaskan 1 hari ini untuk adiknya atau kakaknya, sehingga anak akan mungkin mengerjakannya agak terlambat. Nah, begitu. Jadi orang tua tolong sampaikan. Lalu WhatsApp broadcast. Ketika orang tua menyampaikan pesan kepada WhatsApp broadcast, apa saja isinya? Nah, di sini Bapak Ibu menyampaikan mengenai kendala email Bapak Ibu ya yang sudah diberikan begitu. Kalau ada kendala, sampaikan kepada kami kalau hal ini masih berhubungan dengan email Office 365 atau Microsoft Teams. Kami akan usahakan membantu Bapak Ibu secepat mungkin, tapi kalau memang itu butuh proses lama, kami akan informasikan ya Bapak Ibu. Jadi kalau seperti hari ini, kalau misalnya hari ini orang tua Bu, password saya lupa, mungkin kami tidak bisa jawab pada hari ini karena memang teknisi IT-nya libur, karena satu libur ya Bapak Ibu. Jadi mungkin kami akan katakan bahwa Senin akan kami bantu follow up ya, begitu. Lalu orang tua juga bisa menyampaikan tentang pembelian, bertanya tentang pembelian buku, bertanya tentang pembelian seragam, tentang pembayaran, ataupun bertanya mengenai surat yang dikirimkan secara general oleh sekolah. Next, Pak. Nah, kebijakan untuk seragam anak, Bapak Ibu. Untuk seragam anak, ya, selama anak belajar, diharapkan anak-anak memakai baju seragam, ya, karena anak-anak kelas 5 dan 6 kan sudah punya seragamnya yang lama, ya Bapak Ibu, supaya apa? Supaya anak-anak sadar bahwa, oh ya, ketika saya pakai baju seragam, saya sekarang itu sebenarnya sedang belajar. Hanya tempatnya saja berubah, saya belajar dari rumah. Kenapa saya belajar dari rumah? Karena ada sesuatu hal yang terjadi di luar sana yang tidak mengizinkan saya untuk saya bisa belajar di sekolah bersama dengan teman-teman. Jadi ini pun bisa menjadi suatu motivasi di dalam diri anak ya, supaya mereka tahu, oh ya, saya lagi belajar. Dan ini juga bisa menjadi suatu apa ya, kekuatan juga buat orang tua untuk mengingatkan anak-anak, kamu sedang ini nak, sedang belajar, karena itu kamu pakai baju sekolah, karena kamu sedang belajar, ayo kamu sekarang waktunya untuk belajar. Nanti kalau sudah selesai belajar, baru ganti seragam, gitu ya Bapak Ibu. Lalu bagaimana Bu dengan siswa-siswi yang ya mungkin menikmati masa HBL selama 4 bulan di rumah begitu ya, sehingga pertumbuhannya cepat, bajunya kesempitan Bu, dan kami sepertinya untuk membeli baju belum memprioritaskan begitu, karena kami memprioritaskan untuk membeli buku. Ya Bapak Ibu, kami juga tidak boleh memaksa kalau misalnya bajunya kekecilan, ya dipaksa dipakai sama anak kesempitan begitu ya, kasihan nanti anaknya tidak bisa konsentrasi untuk belajar ya. Jadi bagi anak-anak yang bajunya kesempitan begitu ya, dan orang tua juga terkendala untuk menyediakan, silahkan anak-anak boleh memakai baju yang sopan dan rapi begitu ya. Karena kami juga guru-guru sangat menghargai anak-anak begitu. Kami pun ketika mengajar nanti akan menggunakan seragam Bapak Ibu ya. Jadi kebijakannya sama begitu. Nah, bagaimana dengan siswa baru Bu? Ya, siswa baru sama juga Bapak Ibu. Apabila Bapak Ibu sudah membeli seragam ya, silahkan digunakan. Tapi kalau belum, ya jangan digunakan ya. Gunakanlah yang seperti yang saya katakan tadi, baju yang bebas, rapi dan sopan ya. Dan tak perlu menggunakan sepatu, hanya seragam dan dasi saja ya, karena kita belajarnya di area rumah begitu ya. Jadi membantu orang tua juga tidak mengotori lantai dengan sepatu kita ya. Next Pak.
Ya, waktu pengumpulan tugas. Nah, anak-anak sekalian dan juga Bapak Ibu, ya, pengumpulan tugas dilakukan sesuai dengan instruksi guru. Nah, apabila ada kendala, silakan menghubungi wali kelas dengan via Telegram, Bapak Ibu, dengan melakukan personal chat kepada gurunya, begitu. Mungkin di dalam grup Bapak Ibu itu tampilannya itu adalah broadcast ya, tidak bisa chat di situ ya. Kenapa? Kalau semua orang tua chat di situ nanti saut-sautan, begitu ya, dan tidak baik ya. Nanti informasi yang ada di atas tertimpa, begitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu di dalam Telegram itu informasi akan diterima oleh Bapak Ibu ya, diterima oleh Bapak Ibu secara general. Kalau Bapak Ibu ingin bertanya, langsung personal chat kepada gurunya ya, begitu. Dan Bapak Ibu diharapkan juga anak-anak tugas dapat dikumpulkan tepat waktu ya. Kenapa? Supaya gurunya juga cepat koreksinya ya. Karena anak-anak kan mengerjakan beberapa tugas begitu ya, tapi gurunya tuh harus mengoreksi berpuluh-puluh tugas begitu. Dan yakin bahwa anak-anak sekalian juga senang kalau tugas yang dikerjakan itu langsung ada poinnya begitu. Tapi kalau anak-anak sekalian atau ya Bapak Ibu terkendala, tolong Bapak Ibu untuk menghubungi wali kelas begitu dan sampaikan kenapa terkendala. Mungkin karena gawainya terbatas begitu ya, mungkin sinyalnya kurang baik, tapi diharapkan tugas dapat dikumpulkan tepat pada hari itu. Tentang waktu nanti didiskusikan dengan wali kelas ya. Jangan tugas diberikan hari ini, besok dikumpulnya. Nanti lupa lagi ternyata besok ada tugas yang baru, fokus kepada tugas yang baru, tugas yang lama dilupakan. Nanti ngomong sama gurunya, yang lalu biarlah berlalu, padahal itu dinilai begitu ya. Jadi diharapkan tugas bisa dikumpulkan tepat waktu, ya tidaknya hari itu ya Bapak Ibu ya, pukulnya pukul berapa nanti kami akan berikan kebijaksanaan sesuai dengan kondisi orang tua begitu. Karena kan setiap orang tua dan anak itu memiliki keragaman kondisi yang tidak bisa kita samakan begitu. Sehingga komunikasi itu sangat penting sekali Bapak Ibu ya. Baik, next Pak. Nah, ini sudah dijelaskan oleh Ibu Ruth. Ya, sudah dijelaskan. Ya, Bapak Ibu, kalau kemarin Bapak Ibu sudah menerima mengenai penyediaan LKS oleh sekolah, kami mau menegaskan kembali Bapak Ibu untuk penyediaan LKS karena memikirkan teknis kalau kami sediakan untuk seluruhnya dan diambil pada hari Jumat itu cukup crowded ataupun padat. Maka untuk penyediaan LKS kami prioritaskan dulu Bapak Ibu sambil kami mengevaluasi berjalannya teknis yang akan kami rancangkan begitu. Jadi untuk penyediaan LKS bagi siswa itu diprioritaskan untuk kelas-kelas kecil ya, untuk adik-adik TK yang K1, K2, K3, kelas 1, kelas 2 dulu. Mengapa? Karena di K1, K2, K3, kelas 1, kelas 2 mereka itu banyak sekali belajar mengenai numbering ya. Apalagi kalau TK, mereka harus mengeprint gambar, lalu biasanya belajar coloring, lalu belajar mengecat, belajar menempel begitu ya di kertas yang sudah ada template-nya, begitu gambarnya, sehingga melatih motorik anak-anak begitu. Jadi untuk LKS kami sedang memprioritaskan dulu untuk yang TK kelas 1 2 begitu dan sambil kami menyusun teknis untuk pengambilan karena kita Bapak Ibu ya. Jadi untuk hal ini untuk kelas 5 dan 6 kami skip dulu. Ini untuk kelas kecil dulu. Tapi semoga Bapak Ibu dapat memahami tentang hal ini bukan karena kami tidak mau menyediakan, tetapi kami sudah memfokuskan ke beberapa grade dulu yang sesuai dengan kebutuhannya ya. Next Pak. Ya, mungkin sampai di sini penjelasan dari saya ya Ibu Frida kepada Bapak Ibu sekalian dan juga kepada anak-anak. Semoga dimengerti. Dan saya akan cek untuk pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ada ya. Ya.
komunikasi Telegram, apakah hanya pihak sekolah atau semua anggota membaca atau menerima pesan? Nah, sama seperti yang tadi saya sampaikan. Kalau broadcast berarti eh, eh, sekolah menyampaikan informasi secara umum kepada orang tua. Dan kalau orang tua mau bertanya, itu berarti personal chat kepada guru, begitu. Jadi apa yang Bapak Ibu baca kirimkan itu akhirnya masuk kepada wali kelas, begitu ya, karena memang personal chat. Akhirnya eh, tidak semua orang tua tahu karena ini kan bersifat personal. Nah, buku tulis yang harus disiapkan apa saja ya, Bu? Oke, Bapak Ibu, terima kasih pertanyaannya. Untuk buku tulis, ya sesuai dengan jadwal yang ada, tentunya tematik dan juga buku mata pelajaran seperti matematika, agama. Kami akan kirimkan ya Bapak Ibu, biasanya di awal tahun juga kami kirimkan ya, biasanya kalau buku ini warnanya apa, sampulnya, begitu. Jadi nanti kami akan coba kirimkan, karena minggu ini, satu minggu ini, tanggal 20 sampai 24, kita fokus kepada pembiasaan anak dulu, sembari nanti kami akan informasikan satu persatu ya Bapak Ibu ya, mengenai buku, begitu. Bapak Adi, ya, di sini kalau di rumah ada printer, apakah tidak perlu ambil LKS? Sama seperti yang tadi saya jelaskan, Pak, LKS itu hanya khusus kelas untuk orang tua yang kelas 6, 5, 6. Biasanya kami memodif pelajaran itu kan kalau Bapak Ibu lihat ya biasanya dari pengalaman Google Classroom kan anak tulis di buku ya, ataupun mungkin kalau bisa dikerjakan seperti yang Pak Alvin tadi upload begitu, biasanya kami lakukan seperti itu. Begitu. Jadi karena memang yang membutuhkan saja. Jadi kami di sini prioritaskan untuk kelas 1, 2 dan TK begitu. Oke. Sudah full kan banyak yang mengeluhkan suara nyaris nggak ada. Jadi kan masalah juga. Oke. Baik. Oke, untuk buku kami akan sampaikan di ini ya Bapak Ibu ya, di khususnya di info supaya secara general begitu. Kalau saya jawab satu-satu, nanti orang tua yang kelas 3, 4 belum dapat ini, jadi informasinya bisa general. Jadi kami akan sounding kepada orang tua lewat grup broadcast, begitu ya. Oke, Bu, kalau Telegram. Jadi Bapak Ibu untuk Telegram, Bapak Ibu tentu download dulu ya Telegramnya. Telegram sudah di-download, lalu link sudah kami kasih, lalu Bapak Ibu tinggal klik aja linknya, lalu di situ ada kata join. Maka tinggal klik join group, maka Bapak Ibu sudah masuk ke dalam grup broadcast kelas. Begitu. Oke. Selama PJJ, apakah boleh menggunakan satu buku besar dulu untuk semua mapel? Ya, Bapak Ibu, untuk ini nanti kami akan diskusikan dulu ya Bapak Ibu, melihat plus minusnya juga, supaya kebijaksanaan atau prosedur ini bisa bersamaan untuk yang lainnya. Oke. Apabila pengumpulan tugas via video, apa perlu dikompres seperti GCR? Atau ada batas maksimum ukuran file? Upload ke Teams. Begini Bapak Ibu, sebenarnya ketika Bapak Ibu mengompres, ya, itu akan membantu Bapak Ibu untuk mengurangi penggunaan kuota, ya. Karena ketika kita upload, di situ akan ada tulisan berapa mega, maka itu juga yang akan tersedot juga dari kuota kita. Jadi akan sangat baik sekali kalau dikompres. Karena ketika dikompres, kita memperkecil kapasitas untuk video tersebut dan itu juga bisa membantu penguploadan itu lebih cepat begitu karena kapasitas yang diperlukan itu tidak sebesar sebelum dia dikompres. Jadi kami sarankan sih Bapak Ibu kalau memang dia besar ya kapasitasnya Bapak Ibu kompres. Tapi kalau memang tidak besar ya langsung diupload saja begitu. Ini karena kami menjaga-jaga supaya tidak terlalu banyak begitu orang tua
kehabisan paket data begitu Bapak Ibu. Ya, ada lagi Bapak Ibu mungkin bisa diketikkan di sini ya Bapak Ibu ya. Kalau ada pertanyaan begitu. Jadi Bapak Ibu kalau bisa disimpulkan sebenarnya kelas 6 ini menggunakan apa Bu Frida? Ya, lebih fokus menggunakan Microsoft Teams Bapak Ibu ya. Penggunaannya kita memaksimalkan Microsoft Teams. Dan Telegram itu sebenarnya untuk jalur komunikasi dengan wali kelas ketika ada trouble di Microsoft Teams begitu. Oke, nanti kami akan kirimkan Bu. Kalau boleh tahu kelas berapa anaknya? Kelas 5-6 ya, Ibu Elizabeth Ignacia. Oke. Oke, kelas 5 Bu. Baik, nanti kami akan segera kirimkan ya Bu ya. Baik. Ya. Ya, setiap guru mapel tidak akan memberikan tugas. Ya, Bapak Ibu. Seperti yang kami sampaikan sebelumnya, bahwa kami sebelum memberikan technical meeting ini kepada orang tua, jujur bahwa kami juga digembleng selama hampir 1 bulan ya Bapak Ibu ya, untuk benar-benar bisa mempersiapkan guru-guru dengan baik, dan guru-guru juga dilatih selama 2 minggu gitu ya Bapak Ibu, dari jam 7 sampai jam 3 sore. Mereka banyak mendapatkan pelatihan, semoga kedepannya kita semakin baik lagi begitu. Nah memang di dalam hal yang tidak biasa, kita harus belajar untuk menjadi biasa. Di dalam sesuatu yang baru, kita harus belajar beradaptasi, dan kami juga belajar untuk melihat, berefleksi dari evaluasi yang orang tua sampaikan, dari pengalaman menggunakan Google Classroom. Jadi, kami juga akan mengupayakan yang terbaik ya Bapak Ibu. Ya mohon dukungannya juga supaya kami juga bisa menolong setiap anak-anak dengan memberikan tugas yang relevan dan juga bisa memberikan tugas-tugas yang membangun gitu. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk masukannya. Oke, bagaimana kebijakan anak yang tidak bisa ikut pembelajaran online karena orang tua bekerja, dua-duanya gadget dan laptop di bawah orang tua untuk kerja? Ya, thanks. Oke, Bapak Ibu, ini sebenarnya kembali lagi kepada orang tua Bapak Ibu, bagaimana karena kalaupun kami tidak bisa, karena anak tidak bisa datang ke sekolah ya Bapak Ibu ya, jadi bagaimana dia bisa belajar begitu. Dan ini juga menjadi satu pertimbangan buat kami. Mungkin nanti kami coba akan diskusikan di Teams ya Bapak Ibu ya, dan Bapak Ibu juga di rumah tolong diskusikan juga antara Bapak dan Ibu ya, supaya kami juga bisa membantu begitu ya Bapak Ibu, dan Bapak Ibu juga mengupayakan juga solusinya begitu. Kami tidak bisa menjawab sekarang untuk orang tua Immanuel, tapi kami akan memikirkan supaya yang terbaik juga buat anak kita ini. Ya. Oke. Untuk tugas yang terlambat upload segala macam, silakan Bapak Ibu boleh hubungi wali kelas seperti yang saya katakan tadi ya. Dan kita ada Telegram kelas begitu ya. Kalau ini kan tentang keterlambatan. Keterlambatan tidak mungkin berpengaruh kepada nilai Bapak Ibu ya, karena kita harus adil begitu ya. Kita mungkin sikap ya yang kita lihat tidak berhubungan dengan pengetahuan begitu. Antara pengetahuan dengan sikap itu berbeda. Kalau ada trouble kan, ya orang tua komunikasi dengan wali kelas supaya wali kelas juga bisa mengetahui apa yang menjadi alasannya begitu, sama seperti yang kami katakan tadi bahwa setiap orang tua itu pasti memiliki kemajemukan masalah masing-masing begitu. Jadi perlu mengupayakan juga setidaknya hari itu Bapak Ibu kirimkan, jangan tunda besoknya begitu ya, karena besok pasti anak akan fokus pada yang lain. Setidaknya hari itu Bapak Ibu kumpulkan sehingga anak-anak juga guru juga bisa membantu cepat memberikan feedback begitu ya Bapak Ibu. Oke. Oke.
Selamat sore Bu, maaf mau bertanya, jika anak saya 3, berarti ikut grup Telegramnya juga 3 ya Bu? Iya, Bapak Ibu, sebenarnya Telegram itu sama seperti WhatsApp ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu di dalam WhatsApp kan banyak ini grup ya, begitu. Jadi sama saja, Bapak Ibu nggak harus download 3 Telegram begitu, satu saja. Tapi dalam satu Telegram itu nanti akan ada grup-grupnya begitu, sama seperti WhatsApp begitu. Jadi Bapak Ibu silakan eh, eh, tidak bermasalah ya Bapak Ibu. Tentukan saja gawai mana yang akan Bapak Ibu fokuskan untuk Bapak Ibu bisa pantau di satu gawai saja begitu ya. Jadi misalnya Bapak Ibu kan punya satu gawai, 2 gawai untuk 3 anak. Di gawai satu ini saja untuk Telegram untuk 3 anak Bapak Ibu begitu. Karena Telegram itu sebenarnya sama seperti WhatsApp begitu ya aplikasinya. Di dalam satu WhatsApp bisa banyak grup gitu ya, banyak ruang begitu. Untuk penilaian tugas dari guru berapa lama nilai akan keluar, mengingat bahwa lama ya. Bapak Ibu terima kasih, ini jadi catatan kami untuk bisa lebih cepat ya menanggapi dan meresponi tiap tugas-tugas yang anak-anak submit ya. Kami sudah memberikan kepada orang tua ya, setidaknya maksimal ya Bapak Ibu, maksimal begitu ya, seminggu begitu ya, tugas itu harus sudah diberikan kepada anak-anak atau feedbacknya sudah diberikan kepada anak-anak. Ya, Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu punya banyak sekali pertanyaan begitu ya Bapak Ibu. Kami senang bisa meresponi Bapak Ibu begitu. Cuma hanya waktu kita terbatas begitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau masih ada pertanyaan Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu menyampaikan di grup Telegram broadcast sekolah supaya kami bisa membantu ya Bapak Ibu menjawab kalau memang hal itu bisa kami jawab segera. Tapi kalau memang hal itu masih perlu berdiskusi dengan para leader ataupun kita bersama-sama dengan guru karena kita juga yang menjalankan bersama-sama dengan mereka, maka mungkin butuh waktu begitu ya Bapak Ibu, dan menginformasikan Bapak Ibu bagi anak-anaknya yang belum mengaktifkan email ya akun Office 365, mohon Bapak Ibu untuk segera mengaktifkannya. Nanti saya akan kirimkan list anak-anak yang belum aktif emailnya, gitu. Karena kami sulit untuk menginvite di Microsoft Teams karena akun email anak tersebut belum terverifikasi, begitu ya. Kami sudah memberikan emailnya, jadi nanti saya akan kirimkan di list nama-namanya. Jadi Bapak Ibu jangan merasa sungkan begitu ya ketika kami memberikan daftar ini, tapi ini adalah sesuatu hal yang mungkin kami harus beritahu supaya nanti kalau ada kendala Bapak Ibu segera hubungi kami sehingga untuk pembelajaran seminggu ke depan kami membantu untuk membereskan email anak-anak yang terkendala begitu. Jadi sembari nanti kami menginformasikan namanya, kami juga akan memberikan video tutorialnya ya Bapak Ibu untuk aktivasi email Outlook. Karena sebelum masuk ke Teams, Bapak Ibu harus aktivasi dulu email Outlook ini, begitu. Karena kalau Outlook belum teraktivasi, maka Microsoft Teams tidak akan bisa, begitu. Karena Microsoft Teams ini adalah bagian dari Office 365, begitu. Ya, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, Bapak Ibu. Terima kasih karena Bapak Ibu bertahan sampai jam 4:30, begitu ya. Dan juga anak-anak, kiranya pertemuan ini bisa ya, sama-sama kami juga belajar, orang tua juga belajar, masukan dari Bapak Ibu sangat membangun kami juga, dan kami juga belajar untuk bergerak cepat begitu ya, agar bisa artinya tidak tertinggal begitu ya dengan keadaan seperti ini, kita harus bergerak dengan cepat begitu Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu untuk waktu yang diberikan. Kita akan menutup dalam doa. Minta kesediaan Ibu Ruth untuk berdoa, bisa? Iya, Bu. Ya. Oke, mari Bapak Ibu dan anak-anak kita akan menutup meeting kita hari ini. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur karena Tuhan begitu baik memelihara setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk pertemuan virtual hari ini, di mana kami bersama-sama boleh mempersiapkan anak-anak kami untuk bisa mengikuti BDR, belajar dari rumah selama masa pandemi ini. Kami memohon pertolongan Tuhan memampukan setiap kami, Bapak Ibu Guru,
orang tua, juga anak-anak, supaya kami juga bisa mengikuti dan tetap bisa belajar dengan maksimal, sekalipun jarak jauh. Kami mohon pertolongan Tuhan memberkati setiap perangkat teknologi yang kami gunakan, sehingga itu juga boleh mempermudah anak-anak untuk bisa belajar. Berdoa untuk setiap orang tua, biarlah Tuhan juga senantiasa menolong mereka. Di masa-masa pandemi ini Tuhan, kami tahu bahwa bebannya menjadi bertambah begitu. Kami mohon pertolongan Tuhan yang memberikan kekuatan, memberikan hikmat kepada orang tua supaya terus boleh mendampingi anak-anak mereka belajar dengan baik. Berkati setiap pekerjaan mereka supaya apapun yang boleh dikerjakan diberkati Tuhan. Kami mohon pertolongan Tuhan memelihara setiap kami dan Tuhan senantiasa menjaga dan melindungi kami. Kami akan mengakhiri pertemuan virtual kami pada hari ini di dalam Tuhan kasih Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Happy weekend. Tuhan memberkati.